pemirsa, sebelum menyampaikan firman Tuhan, saya ingin menyanyikan sebuah pujian bagi Tuhan dan untuk kemuliaan bagi nama-Nya. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, hari ini saya mengajak kita merenungkan sesuatu yang tidak biasa. Kenapa? Kalau saudara orang yang mengasihi Tuhan, takut akan Tuhan, menghormati Tuhan, melayani Tuhan, maka Tuhan akan membuat mujizat-mujizat berkenaan dengan sesuatu yang tidak pernah saudara bayangkan. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus berkati kami dengan firman Tuhan yang luar biasa ini. Tuhan, tolong buka mata rohani kami untuk melihat keajaiban firman-Mu. Tolong semua pemirsa yang mungkin hidupnya tidak terlalu baik sekarang, Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus, buka mata kami semua, bahwa kalau kami takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, dan kami hidup melayani pekerjaan Tuhan, Tuhan akan buat hal-hal yang ajaib dan luar biasa dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Perjanjian Baru. Dari Perjanjian Baru, Matius 27 ayat 57 sampai 60. Matius 27 ayat 57 sampai 60. Demikian bunyi firman Tuhan. Menjelang malam datanglah seorang kaya, orang Arimatea yang bernama Yusuf, dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan minta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya.
Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya dalam kuburannya yang baru, yang digali di dalam bukit batu. Dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Amin. Sudah tahu? Yesus itu mati dianggap sebagai narapidana. Siapa yang peduli? Biasanya mereka yang mati bersama-sama pada waktu disalibkan itu 3 orang kan? 2 orang penjahat dan tengah-tengahnya Yesus. Biasanya prajurit-prajurit itu ambil saja begitu, lemparkan ke kuburan bersama-sama. Tetapi tidak untuk Yesus. Ya, sudah lihat salah seorang muridnya, orang yang kaya itu, ya, dikatakan dengan jelas, menjelang malam datanglah seorang kaya, orang Arimatea yang bernama Yusuf, untuk minta mayat Yesus. Dia yang turunkan mayat itu. Kemudian dia kuburkan dalam kuburannya sendiri yang belum pernah digunakan, lalu membaringkannya dalam kuburnya yang baru, yang digali dalam bukit batu. Itu memang kuburan di sana seperti itu. Sudah bisa bayangkan? Saya pesan kepada engkau, terutama hamba-hamba Tuhan, mari hidup takut akan Tuhan, melayani dengan hati yang tulus, lurus, dan kudus di hadapan Tuhan, dan mengasihi Tuhan bahkan lebih daripada pasanganmu sendiri. Kalau demikian, tunggu sebentar lagi. Tuhan akan memberikan engkau rumah baru, kendaraan baru. Maaf, saya bukan seorang hamba Tuhan yang terus-menerus cerita tentang berkat jasmani, tidak. Tapi sesuai dengan firman Tuhan ini, hari ini saya akan sampaikan kepada saudara sekalian. Percayalah apa yang hamba Tuhan ini katakan kepada saudara-saudara sekalian. Karena saya sendiri mengalaminya. Puluhan tahun saya tidak pernah punya rumah. Karena saya selalu disediakan gereja yang punya rumah, pastori gereja. Pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, aman-aman saja. Tetapi tepat ketika saya sebenarnya saya sudah pensiun, tapi saya tidak mau dipensiunkan. Karena saya masih bisa bekerja, saya pikir saya masih bisa melayani. Tuhan siapkan rumah ini. Ya. Rumah ini rumah yang bagus, saudara sekalian. Ya. Ini ada 3 kamar tidur. Ya. Tipe rumah ini tipe 60 meter persegi. Luar biasa. Bahkan ada tempat parkir mobil. Tapi kami sudah buat itu menjadi kantor. Ya. Jadi saudara-saudara sekalian, saya ingin katakan kepada saudara sekalian, Tuhan tidak pernah mengabaikan engkau yang tadi takut akan Tuhan, menghormati Tuhan, mengasihi Tuhan, dan selalu mengerjakan pekerjaan Tuhan dengan sungguh-sungguh dan sabar. Itu pesan saya, terutama kepada hamba-hamba Tuhan muda. Jangan cari apa-apa dulu. Karena sudah ingatkan firman Tuhan. Matius 6 ayat 33. Maka carilah dahulu, nomor 1 kanlah kerajaan Allah dulu. Maka sandang, pangan, dan papan akan mengejar engkau. Ya, orang duniawi juga cari, tapi terbalik. Mereka mengutamakan sandang, pangan, dan papan dulu, baru mereka cari Tuhan. Ini terbalik, saudara sekalian. Jadi saya mengajak kita hari ini untuk mulailah lebih bersungguh-sungguh lagi melayani Tuhan, lebih bersungguh-sungguh lagi takut akan Tuhan. Pelihara betul persekutuan engkau dengan Tuhan. Bukan hanya setiap hari, tapi ada istilah mengatakan 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Bisa juga ya, sambil tidur takut akan Tuhan. Oh iya, saudara sekalian. Jaga baik kalau saudara tiap kali mimpi, padahal saudara hamba Tuhan, tiap kali mimpi berzina, mimpi
buat sesuatu yang tidak betul. Nah, saya bukan menuduh saudara-saudara sekalian, karena saya juga mengalaminya. Bangun apa? Tolak dalam nama Yesus, tengking dalam nama Yesus. Mungkin itu kutuk keturunan dari kakek nenek ayah ibu saudara sekalian yang hidup seperti itu. Jadi sekarang jaga hidup, saya sudah katakan prinsipnya, jaga hidup yang tulus, lurus, dan kudus di hadapan Tuhan dan sesama. Jaga hidup yang apa? Jaga hidup yang rendah hati, sabar, dan setiawan. Saudara bilang, tidak ada manusia yang bisa buat itu. Oh, saudara menyangkal firman Tuhan. Roma 12 ayat 2 dengan tegas mengatakan hal ini. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Akal budi kita itu, mindset kita, perasaan dan emosi kita, keinginan, kehendak kita, kemauan kita bisa diubah dan dibaharui oleh Roh Kudus. Mari belajar percaya sungguh-sungguh, ikuti rencana Tuhan, bekerja keras untuk Tuhan selama sudah masih kuat, supaya sudah mengalami lagi hal-hal luar biasa di depan sana bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur untuk firman Tuhan hari ini. Beri kami anugerah untuk mengerti. Tolong semua pemirsa, seluruh jemaat, terutama hamba-hamba Tuhan yang menyaksikan program ini, supaya kami benar-benar percaya bahwa Tuhan merencanakan sesuatu yang luar biasa di depan sana, dan kami tidak pernah dibiarkan Tuhan terlantar. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.